sampai 2023 dengan moda yang ketiga yaitu berbagi. Jadi yang telah dilakukan adalah kami melakukan diskusi, kemudian juga belajar dari beberapa narasumber, dan esok tanggal 12 juga kita akan sama-sama belajar dari sekolah yang sudah melakukan ini. Kebetulan SMA itu akan coba belajar dari Pak Ano, Kepala Lab School Rawamangun. Juga nanti ada hadir Bu Yati, Kepala Lab School SMP di Kebayoran. Dua sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun lalu. Artinya nanti di tahun ajaran baru sudah di kelas 8 dan di kelas 11. Kita mau belajar best practice mereka yang bisa kita lakukan akan kita gunakan atau kita modifikasi dengan ke kondisi lokal kita Garuda Cendekia. Nah, yang berikutnya Pak Slamet, timnya juga sudah dibentuk Pak. Nah, Bapak dan Ibu guru yang disinilah yang juga masuk dalam tim tersebut. Kemarin kami juga sudah membahas tentang yang proyek profil pelajar Pancasila. Itu kami juga sudah membuat guru-guru daftar guru yang akan jadi pembimbing. Ada 16 guru pembimbing nanti yang akan membimbing siswa di proyek ini. Dan kami akan mencoba membuat di semester ini 2 proyek, Pak. Di semester 2 nanti 1 proyek, sehingga 1 tahun yang memang diharapkan 3 proyek itu bisa tercapai. Tuh. Nah, kemudian untuk akademik juga sudah mulai disusun Pak Slamet, di mana slot siswa belajar untuk persiapan proyek ini dan bagian mana di jam-jam berapa itu pembelajaran akademik. Nanti mungkin Pak Beni akan menjelaskan lebih detail tentang hal ini. Dan kemudian juga ada mata pelajaran yang baru kan Pak, yaitu informatika. Nah, ini akhirnya mengambil dari guru kami sendiri. Kebetulan ada ini hadir Pak Luk Firdian Luk Pak. Nah, ini yang akan mengampu guru mata pelajaran informatika. Nah, yang berikutnya di SMA Garuda Cendekia itu juga ada guru bahasa asing sebenarnya Pak. Ada bahasa Jepang, bahasa Perancis, dan juga sastra Inggris. Jadi bukan bahasa Inggris yang wajib, tapi bahasa Inggris yang sudah lanjut. Nah, ini akan kami coba juga dimasukkan ke dalam yang kelas 10 yang bisa dimasukkan ke Mulok. Kalau tidak salah, kami lihat juga di SMA 70 melakukan itu, Pak. Sehingga guru bahasa asing yang ada sekarang juga tetap bisa eksis dan yang sudah dapat sertifikasi juga terbantu. Rencananya seperti itu secara global Pak Slamet. Untuk pembagian waktunya kami juga coba melihat lagi dari keputusan dinas untuk pembelajaran di tahun ajaran baru seperti apa. Begitu. Mungkin kita lanjut ke Pak Beni ya Pak Slamet untuk bagian akademik agar lebih jelas lagi. Silakan Pak Beni. Monggo, langsung Pak Beni boleh, monggo. Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pak Slamet, saya mohon izin untuk share screen ya. Iya, bisa langsung ya kayaknya ya. Coba. Siap Pak. Baik, kira-kira sudah muncul Bapak Ibu? Iya bisa, udah muncul. Bisa ya, sudah muncul ya. Baik Pak, ini pengembangan untuk kurikulum SMA Garuda Cendekia khususnya buat kelas 10 yang baru ya Pak ya, untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, saya mungkin mulai dengan struktur kurikulum. Jumlah mata pelajaran yang dihitung per tahunnya memang karena masih fleksibel, jadi kami
alokasikan di intrakurikuler itu 70% dan untuk proyek penguatan profil Pancasilanya sekitar 30%. Ya. Nah, mata pelajarannya yang ada IPA dan IPS nanti seperti arahan dari Kemendikbud yang waktu terakhir kami ikuti di diseminasi di SMA 28 dan 70 itu fisika, kimia, biologi itu masing-masing 2 jam pelajaran, jadi di total per minggunya 6 jam pelajaran. Sedangkan IPS-nya sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi itu 8 jam pelajaran, masing-masing 2 JP berarti. Ya. Nah, berarti struktur kurikulumnya kurang lebih seperti ini, Pak. Dari pendidikan agama sampai nanti mulok. Nah, mulok itu memang akhirnya kami masukkan nanti di keterampilan ya Pak Iwan ya, yaitu keterampilan dari sastra. Jadi bahasa asing kami masukkan nanti ada Jepang, Prancis, dan Jerman. Lalu ditambah nanti dengan sastra Inggris. Nah, untuk pengorganisasian pembelajarannya kami akan memakai nanti format di 8 jam pelajaran Pak. Jadi kami akan masuk pukul 7, kurang lebih akan selesai pukul 14.05. Jadi ada 8 jam pelajaran per harinya, masing-masing sudah pakai 45 menit. Nah, sedangkan untuk pembelajaran proyek penguatan profil Pancasilanya kami plot di hari Selasa dan Jumat, Pak. Jadi di 2 jam pelajaran terakhir, at least itu kalau di total jadi 4 JP. Untuk tatap mukanya, jadi guru pembimbing beserta kelompoknya akan tatap muka selama 4 JP per minggu. Lalu 8 JP-nya mereka akan mandiri, akan mengambil data, melakukan wawancara, menyiapkan produk yang akan mereka hasilkan nanti, begitu. Nah, kurang lebih mungkin jadwal pelajarannya ini gambaran awal ya Pak ya. Jadi kami alhamdulillah tadi seperti Pak Iwan Pak, alhamdulillah penerimaan peserta didik yang baru kami alhamdulillah sudah mencapai target ya Pak Iwan ya. Jadi tahun ini kami insya Allah akan buka kurang lebih 4 kelas Pak. Jadi ada 10 Bromo. Ini sudah muncul Pak ya? Sudah muncul jadwal pelajarannya. Baru muncul judulnya. Tapi, baru ya, sebentar. pengaturan jadwal terlampir. Nah, itu. Iya, sebentar ya Pak ya. Iya. Saya coba share screen lagi sekali. Kelihatannya kalau di Zoom kayaknya Windows Pak harus ditampilin dulu. Iya. Saya biasanya lebih familiar guru gadget pakai Zoom. Belajar juga Pak. Belajar juga dengan sudah lama nggak pakai. Iya, sudah lama nggak pakai Google Meet. Sudah muncul ya Pak ya? Insyaallah ya. Nah, kelas 10 Bromo, ada 10 Tambora, 10 Rinjani dan Kerinci. Jadi kami akan mulai di 6.45. Jadi per harinya dapat sampai 9 JP Pak. 9 JP berakhir pukul 14.05. Nah, di hari Selasa dan di hari Jumat inilah kami akan pakai untuk profil proyek profil Pancasila. Nah, mungkin seperti ini Pak untuk yang pembagian 2 hari Pak ya. Per harinya. Iya, ada 2 hari ya yang itu. Ada 2 hari. Ada 2 hari kami plotkan. Mungkin saya balik lagi sebentar. Yang tadi sebentar. Itu gambaran untuk pengaturan jadwal pelajaran. Nah, untuk proyek penguatan profil Pancasilanya mungkin ini pengantar ya Pak ya. Saya mungkin bisa langsung saja. Nah, ini karena temanya sudah ditentukan oleh Kemendikbud, jadi kami nanti akan mencoba fleksibel Pak. Jadi persiapan yang sudah kami lakukan tadi seperti Pak Iwan sampaikan bahwa kami sudah menunjuk tim untuk pengelola proyek penguatan profil Pancasila, lalu sudah menyusun Pak. Nah, untuk pedomannya sendiri nanti kami akan share ke Pak Slamet, cuma masih dalam penyelesaiannya Pak ya, ditunggu. Nah, lalu sekolah juga sudah menetapkan tim guru pembimbing dengan tema-tema yang besar yang sudah dari kementerian. Nanti kami akan breakdown yang cocok nanti dengan khasnya SMA Garuda Cendekia.
Lalu kami sudah menyusun juga jadwal bimbingan proyeknya dan melakukan sosialisasi nanti ketika MPLS di minggu depan, Pak, insya Allah kepada anak-anak baru ini. Nah, lalu wali kelas nanti dan tim penguatan profil Pancasila ini akan memandu nanti pembentukan kelompok proyek di kelas 10 ini, lalu penentuan tema yang spesifik masing-masing kelompok, lalu modul pembelajaran untuk proyeknya juga kami siapkan, membuat matrik timeline. Ini matrik timelinenya bahkan kami sudah selesai menyiapkannya, sampai nanti asesmennya. Asesmen penilaian memang kami banyak mengadaptasi dari SMA 28 dan 70 waktu itu, karena praktek baiknya sudah sangat mumpuni, jadi kami yang mungkin ambil beberapa yang cocok dengan kami gitu, Pak. Lalu ketika insya Allah nanti pelaksanaan, nanti akan berkelompok anak-anak kelas 10 nanti, tadi ada 4 kelas, berarti kurang lebih 6-7 siswa, satu kelompok nanti akan dibimbing kira-kira kurang lebih 2 guru pembimbing. Lalu targetnya di semester ganjil ini 2 proyek, lalu di semester genap nanti ada sekitar 1 proyek, itu Pak. Lalu ini mungkin sama seperti tadi. Nah, asesmennya mungkin karena kami ambilnya, sebentar Pak, saya mungkin percepat aja, Ya, kelamaan. Nah, ini memang beberapa ada yang kami ambil dari kementerian, lalu kami adaptasi juga dari SMA 28 dan 70. Sudah sangat terbantu kami, Pak, alhamdulillah ini. Nah, jadi yang ini diundang contohnya siapa dari 28? waktu diseminasi kurang lebih di bulan April itu, Pak. Jadi bulan April, bulan Mei kan terus kami juga memantau terus. Jadi mengikuti ya, tidak mengundang mengikuti langsung, kami. tapi Bapak ikutin. Tidak. Jadi yang mengundang langsung tuh nanti kami di tanggal 12 ya Pak Iwan, insya Allah ya. Jadi dari kepala sekolahnya Lab School Rawamangun, Pak Ano, lalu dari penasehat kami ada Pak Momon, insya Allah juga akan ikut bergabung nanti. Saya apresiasi, Pak, kalau hanya mengikuti diseminasi dan sudah mencoba itu luar biasa. Biasanya kalau baru ngikutin sekolah rata-rata baru dengerin doang, belum mau melangkah. Iya betul, karena kan kami tahu di bulan Juli nanti kan, karena udah langsung mulai kan Pak, jadi waduh kalau kami nggak siap-siap gawat ini anak-anak kasihan begitu. Jadi jadwal dan target pertemuan bimbingannya juga kami sudah siapkan ini Pak. Jadi dari bulan Juli dari bulan Juli nanti sampai ke Oktober ini untuk proyek yang pertama, insya Allah namanya di kami itu kalau di Garuda Cendekia ada bulan bahasa, ada hari kebangsaan, persis bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Nah, di situ mungkin kami akan pameran hasil karya anak-anak untuk proyek yang pertama. Gitu. Nah, ini sudah kami siapkan aktivitas dari pertemuan pertama dari mulai 19 Juli sampai nanti pertemuan terakhirnya kurang lebih di 30 Oktober. Nah, mungkin seperti itu Pak. Ini beberapa dimensinya yang kami ambil dari 28 juga dengan panduan dari kementerian. Nah, ini mungkin yang kurang lebih mungkin gambaran secara umum lah ya yang akan ada di buku pedoman buat anak-anak nanti untuk instrumen proyeknya. Jadi setiap kelompok akan membuat proposal, terus membuat judul spesifik, sampai nanti mendokumentasikan sampai akhir. Mungkin itu sementara Pak, Selamat yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada yang lain yang mau menyampaikan sebelum saya ngasih komentar? Atau saya dari siapa? Iya boleh. Dari Budiar mungkin, Budiar ini salah satu tim kami juga dengan Pak Luh Pak untuk penguatan profil Pancasila ini, mungkin ada yang mau ditambahkan Budiar atau Pak Luh, silakan. Halo Pak Beni, suara saya terdengar Pak Beni? Jelas Bu. Oh iya Pak, selamat. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf ini untuk menonaktifkan kamera Pak, karena sedang di jalan.
kalau untuk seperti yang tadi disampaikan sama Pak Beni, untuk sistem penilaian dan lain sebagainya itu tentu nanti akan disiapkan dan juga akan dicocokkan ya Pak ya dengan dengan SMA kami gitu Pak. Mungkin itu dulu sih Pak tambahannya dari saya Pak. Karena yang tadi dijelaskan oleh Pak Beni sudah cukup mewakili gitu. Oke, terima kasih Bu. Ada yang Ya, lain? sama-sama. Oke, boleh juga saya kasih tanggapan dulu. Yang pertama saya apresiasi betul ucapan selamat sudah mencapai target PPDB. Ini prestasi yang sangat urgen kan tentunya. Jumlah siswa itu sangat urgen dan alhamdulillah kalau ada animo masyarakat yang meningkat atau bagus itu kan berarti sekolah kita dipandang oleh masyarakat mampu melayani yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi memang sekarang trennya dengan PPDB yang model seperti ini, itu sekolah-sekolah yang menengah ke atas itu kebanjiran murid, yang menengah ke bawah itu kehilangan murid gitu. Jadi sekolah-sekolah yang dipercaya makin berkembang. Alhamdulillah Garuda termasuk sekolah yang dipercaya dan insya Allah bisa berkembang terus. Mohon bisa dipertahankan prestasi layanannya dan semua apa yang dilakukan buat anak-anak ditingkatkan terus. Kemudian Amin, yang amin. kedua, saya juga apresiasi nih kalau sementara belum melakukan workshop resmi, mengikuti diskusi dan sebagainya, tapi luar biasa ini persiapannya. Saya angkat jempol betul ya. Jadi sudah bisa prinsipnya belajar mandiri, mengembangkan sendiri itu sudah jalan di sini gitu. Nah, kemudian nanti ada untuk diskusi untuk workshop yang lebih lanjut. Nah, saya sangat mendukung bisa mengambil narasumber langsung dari sekolah yang sudah praktek. Nah, itu juga akan sangat bermanfaat supaya kita bisa belajarlah dari perspektif mereka, karena dengan cara seperti itu akan jauh lebih mudah daripada dari nol ya. Kemudian alhamdulillah juga timnya sudah dibentuk, sudah oke. Nah, kemudian ada rencana pembelajaran untuk project yang P5 itu sudah dirancang oleh Pak B, ini dijelaskan cukup lengkap. Kemudian jadwal juga sudah disusun alhamdulillah. Untuk guru-guru insya Allah sudah siap dengan guru-guru barunya yaitu informatika. Nah, muloknya sudah disiapkan, boleh Pak pakai sastra Prancis atau saya berharap sih sebenarnya kurikulum merdeka itu lebih merdeka lagi. Kalau misalnya muloknya tidak hanya satu, mau ditambahin berapa atau jamnya berapa, itu sementara mulok dibatasi 2 jam, saya pikir merdekanya kurang lengkap lah gitu. Kalau bisa menambahkan mapel tertentu, misalnya kepengin bahasa Perancisnya begitu keluar dari Garuda misalnya casciscus seminggu 4 jam, harusnya boleh begitu harusnya. Yang penting sekolah mampu menyediakan. Tapi mungkin mudah-mudahan ke depan kemerdekaan ini mungkin bertahap ya. Kalau kemarin begitu ketatnya, sekarang sudah ada lebih fleksibel gitu. Nah, kemudian mungkin beberapa hal yang perlu saya tanyakan untuk perangkat sejauh ini gimana Pak? Perangkat penyusunannya apakah sudah ATP, ATP, kemudian modulnya sudah disusun apa belum atau sampai di mana Pak? Iya Pak, kemarin ketika raker kami khusus nih guru-guru membahas tentang CP di mata pelajaran masing-masing. Ya. Kami lakukan dari CP-CP itu kan akhirnya membuat ATP ya Pak, alur tujuan pembelajaran. Itu kami lakukan sampai dengan
alur tujuan pembelajaran antar mapelnya itu punya sinkronisasi. Begitu juga dengan proyeknya. Jadi ketika proyeknya apa, nanti sebisa mungkin juga mata pelajarannya dengan tujuan pembelajarannya itu bisa sinkron. Yang kami lakukan sampai seperti itu, Pak. Nah, sementara untuk tujuan pembelajaran secara rincinya memang masih disusun oleh guru-guru secara mandiri nih, setiap guru. Kami berharap juga pertemuan berikutnya nanti semua itu akan bisa di-share. Jadi kemarin ketika raker diskusi bersama untuk mensinkronkan tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran yang bisa saling berhubungan. Seperti itu. Namanya apa nih kalau ini? Sinkronisasi. Ya, gitu. Ya, sinkronisasi, betul Pak. Kemudian untuk modulnya gimana? Sampai sejauh mana sudah dibuat? Modul memang tahap lanjutannya nih Pak. Kami berharap sih guru-guru juga akan membuat ada beberapa mata pelajaran yang sebenarnya sudah terbiasa dengan modul Pak. Jadi tidak lagi dengan buku mata pelajaran paket. Itu seperti agama, kemudian bahasa asing itu juga menggunakan modul buatan guru sendiri. Nah, sementara yang lain juga kami ingin berusaha secara bertahap nih Pak, pelan-pelan juga bisa membuat modul masing-masing. Sampai di situ Pak. Jadi kita sambil jalan nanti modul juga akan bertahap. Sambil melihat juga sebenarnya modul yang diinginkan dari kurikulum ini, formatnya atau sistematikanya juga kami coba cari yang pas yang mana begitu Pak. Oke, jadi saya berharap untuk sekarang untuk persiapan pembelajaran kan ada dua pilihan ya, satu rencana pembelajaran seperti RPP yang lama, jadi punya komponen minimalis minimal 3, yaitu ada tujuan, ada kegiatan belajar dan asesmen gitu. Itu aja nih yang jadi gayanya boleh menggunakan gaya yang lama. Kemudian ada modul yang lebih lengkap, ada yang komponennya 16, ada yang 20 gitu. Nah, itu komponennya banyak, jadi seperti RPP zaman dulu, sebelum ada RPP 1 lembar begitu. Nah, cuman di sini saran saya gitu ya, itu lebih baik menggunakan modul yang banyak komponennya, seperti yang sudah dilakukan oleh penggerak yang versi lama. Kenapa? Karena saya melihat di situ ada beberapa hal yang prinsipil yang berbeda, yang tambahannya lah. Tambahan yang utama harus ada kalau bisa, itu satu ada pemantik gitu, yang kedua ada kontekstual, dan yang ketiga ada LKPD lah. Itu aja yang paling saya harapkan itu ada. Jadi boleh juga menggunakan RPP yang singkat, yang tadi aja 3 komponen, tolong tambahkan kalau memang pakai itu, tambahkan 3 unsur itu, pastikan ada pemantik itu kita mencoba sebelum anak belajar diawali dengan pertanyaan yang bersifat terbuka tentang materi yang akan dilakukan, supaya mereka mendiskusikan sehingga terbuka wawasannya untuk materi yang akan digunakan, yang akan dibahas itu gitu. Kemudian kontekstual itu digunakan untuk disampaikan saja, jadi kalian kalau belajar ini nanti bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti ini begitu. Nah, yang ketiga adanya LKPD atau lembar kerja itu mau nggak mau guru itu akan mengaktifkan siswanya karena ada sesuatu yang dikerjakan oleh siswa itu, dan tidak menggunakan LKS atau LKPD yang dijual. Jangan sampai, kalau bisa itu kita tinggalkan saja itu. Jadi LKPD-nya betul-betul disusun oleh guru sesuai dengan rencana pembelajarannya, itu apa yang harus dikerjakan oleh anak dan sebagainya, itu ada di situ.
Itu nanti mungkin kalau ada workshop besok dijelaskan lebih dalam itu. Tapi saran saya kalau bisa segera membuat gitu, segera membuat. Dan kapan-kapan saya ingin datang ke Garuda, gurunya presentasi. Nah, jadi kan mungkin minggu besok kan sudah mulai belajar ya. Nah, mungkin saya akan kontak Pak Iwan nih kalau saya datang hari ini jam sekian, kira-kira guru apa yang sedang tidak mengajar gitu. Untuk mungkin hari MGMP-nya apa nih hari ini? Nah, tolong ditampilkan eh, dari terutama ATP dan modulnya. Saya ingin melihat sinkronisasi antara ATP dan modulnya aja. Kalau bisa, Pak Selamet, yeah. tentang ATP kemudian tujuan pembelajaran atau modul ya Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan waktu untuk bisa membagikan ilmunya Pak buat kami guru-guru gitu Pak. Okay. Karena terus terang kalau yang penyusunan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran kami belum nih Pak gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah yang ikut pelatihan tapi secara keseluruhan juga kan tidak semua. Jadi kalau kemarin ketika kami raker itu juga masih nuansanya masih gimana ya, agak mengawang-awang untuk membuat alur tujuan pembelajaran begitu Pak. Okay. Gimana Pak? Jadi mohon maaf sekarang saya langsung minta ke Bapak. Sekarang gini coba. Gimana, Pak? Saya kan kelihatannya melihat SMA Garuda Cendekia teman-temannya cukup mampu belajar mandiri tuh. Pak Beni udah luar biasa tadi memberikan contoh. Sementara saya kirim link untuk penjelasan penyusunan dari mulai TP sampai modul. Itu ada videonya, ada contohnya, begitu. Ada yang paling inti, video yang paling inti yaitu tadi untuk apa? Untuk pemantik dan kontekstualnya juga ada. Saya ambilkan dari Merdeka Mengajar. Ada beberapa. Nah, tolong itu dipelajari dulu. Nah, nanti kalau memang masih belum paham bolehlah panggil saya. Tapi kalau sudah paham, praktekin saja. Lah nanti saya datang lihat nanti Pak Slamet yang kasih tambahan. Gitu. Oh iya. Itu kan lebih praktis gitu kan. Siap Pak, siap. Ya gitu aja. Oke, siap Pak. Ditunggu Pak linknya Pak. Iya, oke, nanti dikirim Pak. Pak Slamet, saya mungkin mau sedikit ini menyampaikan. Jadi sebenarnya di beberapa guru kami kan ada yang cukup terlibat aktif di MGMP. Jadi kalau kayak kami, kan ada guru penggerak ya di sini ya? Iya, ada nih Pak Andika nih, calon guru penggerak nih, sedang pelatihan nih. Ada Pak Andika. Ada pengajar praktik juga nih Pak, Bu Heni Pak. Bu Heni ini pengajar praktik. Oh, luar biasa lah punya potensi. Pak Beni juga calon pengajar praktik Pak. Belum. Masih tahap setelah wawancara ini saya tunggu. Nah, mungkin boleh nggak Pak Slamet nanti kami memaksimalkan yang dari MGMP, terutama kalau kayak jadi kayak pelajaran IPS tuh kayak ekonomi, sosiologi, saya lihat udah bahkan udah mulai ikut membuat modulnya, kayaknya sih udah mau rampung tuh. Kalau matematika sendiri gimana Bu Heni? Kalau matematika boleh cerita nggak Bu Heni? Iya, boleh monggo. Untuk matematika modul ajarnya, silakan Bu Heni. Baik Pak Beni, Pak Slamet. Untuk matematika sebetulnya kami dari rekan pengajar praktik itu sebetulnya sudah ada guru SMA 28 Pak Slamet atas nama Bu Tita. Bu Tita. Ya. Jadi saya memang koordinasinya dengan Bu Tita terkait modul karena waktu itu juga yang mengisi diseminasinya narsumnya dari Bu Tita juga. Jadi terkait dengan teknis nanti bagaimana pembelajarannya, saya juga sharing dengan Bu Tita, terus modulnya juga nanti saya akan sharing juga dengan Bu Tita. Bu Titanya sudah mengirimkan modulnya. Nanti akan saya kondisikan dengan kondisi atau karakteristik dari SMA Garuda Cendekia gitu. Kalau untuk materi-materinya sih kemarin kalau di MGMP Matematika
sudah dibuat semua materi sih Pak. Cuma itu tadi saya harus menyesuaikan dengan karakteristik SMA Garuda Cendekia, jadi nggak yang plek-plekan ngikutin modul yang sudah ada begitu. Oke, terima kasih. Saya juga berharap begini, Bapak Ibu, karena ini kebetulan kan pilihannya pilihan 3 berbagi. Saya harap memang bisa membuat sendiri. Prinsipnya awalnya modifikasi bolehlah gitu ya. Tapi untuk selanjutnya kalau bisa membuat sendiri full itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena benar-benar kita akan menguasai betul 100%. Kemudian mencocokkan dengan kebutuhan anak yang ada di Garuda seperti apa. Itu pasti lebih baik. Tapi paling tidak minimal di awal boleh untuk review dari yang sudah ada diperbaiki, boleh, nggak ada masalah lah gitu. Karena kita baru merangkak ya, mencoba ya gitu. Apalagi di sini banyak yang punya kemampuan, narasumbernya ada, dan teman-teman kemampuan belajar mandirinya juga bagus gitu ya. Jadi memang saya menginginkan teman-teman semua guru-guru itu kita akan mengajarkan anak-anak kan kemandirian yang pertama, yang kedua pembelajaran sepanjang hayat. Artinya setiap saat kita bisa belajar, tidak tergantung kepada guru gitu, tidak tergantung kepada informasi resmi gitu. Nah, mau mencari sendiri itu, mau mencari sendiri ya tetap kalau memang sekolah mengadakan ya sangat baik gitu. Tapi kalau misalnya belum mengadakan kan bisa belajar dari desiminasi, dari kelompok seperti MGMP, bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari link, Guru Merdeka dan sebagainya. Itu kita ramu. Nah, kebiasaan kita untuk bisa belajar mandiri itu harus kita tularkan ke anak-anak gitu kan. Jadi kalau kita belum terbiasa semuanya tergantung, itu kan nanti gurunya kan belum bisa mandiri, otomatis kemampuan memberikan contoh seperti itu kepada anak kan juga berkurang gitu. Jadi saya yakin sih kalau ke Garuda insya Allah potensialnya cukup bagus gitu, sehingga Bapak Ibu bisa berlatih gitu. Jadi makanya saya kalau darurat banget nanti saya datang lah, tapi saya yakin saya kasih contohnya, kayak saat linknya Bapak Ibu tambahkan dengan dari teman-teman, ada Bu Eni dan sebagainya, pasti bisa begitu. Sebetulnya sekolah kami tadi sudah disampaikan sama Pak Iwan, sebetulnya sekolah kami guru-gurunya sudah beberapa mata pelajaran itu sudah membuat dan menyusun sendiri sih Pak modul ajar. Cuma ya itu kan yang tadi Pak Slamet bilang, kalau yang untuk kurikulum Merdeka ini kan memang komponennya ya. Jadi kan kalau dulu modulnya kan komponennya ya sesuai dengan guru masing-masing. Kalau sekarang kan komponennya sudah ada yang formatnya dari kurikulum Merdekanya gitu. Paling hanya menyesuaikan ke itunya sih Pak. Kalau untuk materinya mungkin kita masih akan menggunakan yang sebelumnya, yang sudah pernah kita buat, hanya menyesuaikan ke komponen-komponen itu yang ada di format kurikulum Merdekanya. Paling itu sih Pak, menyesuaikan ke situnya. Jadi insya Allah insya Allah akan lebih mudah mungkin untuk guru-guru yang sudah pernah menyusun modul. Mungkin yang belum menyusun modul nanti akan digerakkan. Menggerakkan. Sebenarnya kan tidak terlalu signifikan ya perubahannya ya. Tinggal masalahnya Bapak Ibu tadinya bikin apa kopas doang kan gitu. Kalau yang biasa bikin menyelesaikannya cepat gitu. Tapi yang biasa kopas ya kalau suruh bikin ya susah, nunggu kopasan kan. Insya Allah kalau guru Garuda nggak kopas Pak. Ya, insya Allah percaya saya pokoknya. Oke. Jadi itu ya untuk perangkatnya dari CP, TP, ATP dan modul. Cuman yang kedua kalau untuk project insya Allah saya apresiasi udah siap jalan lah. Terus yang kedua ini asesmen diagnostik. Nah selama ini seperti apa yang sudah direncanakan atau bagaimana pemahamannya dan sebagainya, monggo dijelaskan. Siapa nih? Pak Beni boleh, Bu Eni boleh, atau siapa mau menjelaskan pelaksanaan tes asesmen diagnostik? Mungkin Pak Iwan dulu Pak.
Iya Pak, kalau asesmen diagnostik kan apa namanya untuk mendeteksi kondisi kemampuan siswa anak. ya, Ya, juga betul. gunanya nanti untuk feedback kami guru-guru. Iya. Nah itu akan per mata pelajaran. Kalau secara khusus bahwa itu nanti dijadwalkan tertentu, memang belum Pak, tapi kemungkinan nanti akan kami lakukan di saat apa namanya tes tengah semester ya, PTS, penilaian tengah semester. Itu bisa jadi satu waktu juga yang digunakan sekaligus untuk melihat kemampuan siswa di awal tersebut dan sejauh mana nih pembelajaran guru-guru selama setengah semester tersebut bisa berhasil atau tidak. Sementara ini baru seperti itu Pak. Gitu. Pak Beni silakan. Gimana, mau Pak Beni? Ya, mungkin menyambung sedikit Pak. Jadi di beberapa untuk kelas 11 ya, untuk kelas 11 dan kelas 12 yang baru naik nanti itu kami memang sudah pantau dari penilaian tengah semester, lalu terakhir itu PAT-nya. Nah, itu memang kami sedang menganalisis kira-kira ada, kalau dulu kan ini masih KD ya Pak ya, jadi ada KD-KD yang memang sangat sulit tercapai ketika karena mayoritas masih PJJ dulu kan ya. Alhamdulillah sudah mulai bulan Februari di awal 2002 kan sudah mulai diselingi dengan PTM. Nah, akhirnya banyak terbantu Pak. Cuma memang dari beberapa guru memang sudah ada yang melaporkan Pak, ini ada beberapa KD di mata pelajaran saya yang memang kayaknya memang harus tatap muka pertemuannya dan itu kami akan evaluasi nanti ketika di kelas 10 tahun ajaran baru ini Pak. Jadi kalau kita mulai Pak, kalau saya boleh cerita sedikit, nanti di kelas 10 yang baru nanti kami diagnostiknya mungkin mulai dengan matrikulasi Pak. Jadi setelah MPLS di minggu-minggu awal kami akan lakukan matrikulasi. Jadi untuk mata pelajaran matematika yang dasar ya, matrikulasi dasar, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, itu agar mereka terpantau nih di SMP-nya, ketika di SMP-nya dulu mau masuk ke SMA, jadi kami bisa memetakan, oh ternyata mana nih yang cukup bermasalah, nah itu kami nanti yang akan lakukan pengayaan dan remedial. Mungkin sampai di situ Pak. Oke ya, saya jelasin dulu sedikit ya. Baik, baik. Tes asesmen diagnostik itu memang sekarang istilahnya diganti dengan asesmen awal pembelajaran. Karena mungkin agak berbeda. Yang pertama perbedaan antara pretest, tes diagnostik, dan tes awal pembelajaran. Tapi mungkin yang paling tepat yang dimaksud memang yang kedua tadi, awal pembelajaran. Kalau diagnostik kan bisa kapan saja dilakukan, bisa untuk melihat yang sudah juga boleh, begitu kan? Yang belum juga boleh. Nah, sekarang istilah yang lebih tepat memang tes awal, begitu. Atau tetap kita sebut tes diagnostik, tapi pengertiannya spesifik, gitu. Jadi tes diagnostik yang ada di KM itu khusus untuk mendeteksi persiapan awal pembelajaran. Itu prinsip dasarnya ya. Jadi ada dua, yang pertama yang non kognitif, yang kedua yang kognitif. Yang non kognitif itu untuk melihat kebiasaan anak, karakter anak, kebutuhan anak, kebiasaan anak, termasuk kebiasaan bagaimana dia cara belajarnya gitu. Nah, itu yang punya kompetensi biasanya guru BK. Nah, maka saya sarankan sih tes diagnostik, asesmen diagnostik itu tidak nunggu tengah semester gitu, tapi sesegera mungkin gitu, koordinasi dengan guru BK kira-kira apa yang ditanyakan apa saja gitu. Nah, nanti saya sedang mencoba nih untuk minta contoh tes diagnostik dari 28, mudah-mudahan ada gitu, sehingga paling nggak menginspirasi lah gitu, menambahkan bayangan begitu. Nanti saya akan ketemu, mudah-mudahan hari Senin sudah bisa. Kalau menyusun sendiri lebih bagus gitu. Prinsipnya adalah
kebiasaan siswa, karakter siswa, hobi dan segala macam. Nah, kalau BK biasanya punya data, biasanya kan privat ya untuk anak-anak. Jadi ini BK menyusun tes diagnostik itu yang boleh diketahui oleh guru yang lain. Jadi hasilnya harus di-share ke guru, bukan yang sangat privat gitu. Pertanyaannya gitu ya. Nah, untuk yang non kognitif ini cukup dilakukan sekali. Atau mungkin di awal tahun, atau mungkin cukup sekali selama 3 tahun, selama kebutuhan datanya terpenuhi gitu. Kalau di tengah jalan ada kebutuhan data, ya boleh ditambahkan di tengah jalan. Nah, termasuk juga kalau bisa non kognitif ini bisa juga untuk melihat ke persiapan siswa, kebiasaan dan sebagainya yang berhubungan dengan proyek juga boleh. Anak punya apa, punya kesenangan apa, misalnya ada yang senang hobi gambar, ada yang sudah bisa edit video, ada yang sudah bisa editing foto misalnya, ada yang sudah biasa menulis dan sebagainya. Itu kalau bisa terdeteksi nanti lebih nyaman di pemilihan tema dan sebagainya, termasuk juga pemilihan kelompok gitu. Itu juga bisa dibagi-bagi dengan kompetensi yang dimiliki gitu. Nah, kalau mau jadi satu dengan persiapan project lebih baik gitu. Nah, yang kedua, asesmen diagnostik yang kognitif itu ya dikatakan wajib atau seharusnya atau sebaiknya bolehlah, tiga-tiganya. Wajib boleh, seharusnya boleh, sebaiknya boleh. Tinggal pilih yang mana. Itu dilakukan setiap mau ganti materi, setiap bidang studi gitu. Jadi bukan melihat kompetensi seluruhnya, bukan gitu. Jadi digunakan untuk melihat persiapan anak terhadap materi yang akan diajarkan. Nah, contoh kayak matematika misalnya. Kalau kita ingin belajar tentang logaritma misalnya, nah apakah anak itu sudah kenal dengan pangkat misalnya? Kalau misalnya kita ingin mengajarkan grafik fungsi kuadrat, kalau memang dari awal gitu, nah, apa kira-kira yang dibutuhkan untuk itu? Misalnya menyelesaikan persamaan kuadrat, menyusun titik atau gambar, membuat diagram, mungkin dia sudah pernah gambar garis misalnya. Nah, itu ditanyakan. Nah, kalau semuanya sudah oke, maka bablas langsung masuk ke materi. Kalau misalnya belum, kita ulang sedikit gitu. Sehingga anak-anak benar memisahkan antara pra gitu, kompetensi yang awal gitu, prasyarat itu dengan materi yang intinya itu mereka terpisah, jadi nggak sekaligus dicampur bareng-bareng gitu. Misalnya mau ngajar grafik diulangi lagi tapi tanpa melihat kondisi anak. Bapak, ya Bu, anak-anak kita belajar ini dulu ya, terlalu banyak nanti. Tapi kalau misalnya kita sudah ngelihat anaknya sudah mampu di mana, nah kalau misalnya yang terlalu banyak yang belum mampu, ya berarti kita mengulang. Atau juga boleh diblok, anak yang sudah pintar dikasih tugas apa untuk menguatkan lagi, anak yang belum mampu tadi siapa-siapa boleh dikasih materi atau video atau suruh mempelajari apa, itu juga boleh. Tekniknya terserah gurunya, apakah di kelas langsung apa sebelumnya boleh. Tapi sebaiknya memang dilakukan di semua pelajaran masing-masing berdiri sendiri setiap mau pergantian materi gitu. Nah, sehingga kalau misalnya mau dilaksanakan bersama-sama paling di awal semester ini gitu. Misalnya guru-guru diminta mengumpulkan soal 5 atau 10 sesuai dengan materi yang akan diajarkan gitu. Kemudian dilakukan asesmen diagnostik di awal. Nah, hasilnya diserahkan ke gurunya langsung untuk melihat dari hasilnya kira-kira anak seperti apa. Nah, kalau ternyata melenceng betul hasilnya dengan desain dari modulnya, terpaksa modulnya dirubah gitu.
Tapi kalau kira-kira hanya butuh perubahan strategi, modelnya tetap utuh biasa, tapi strateginya yang dirubah gitu. Nah, kira-kira fungsinya seperti itu. Jadi kalau misalnya di awal tahun mau dilaksanakan bersama-sama, yang pertama hasilnya dikembalikan ke guru masing-masing. Kalau nggak mau repot ya digerundungin aja. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan mapelnya. Jawabannya gimana anak Bapak Ibu olah sendiri gitu boleh gitu. Mau dipilah-pilah yang kurikulum yang mengolah ya boleh, tapi mungkin ngerepotin itu. Lebih baik serahkan aja hasilnya ke gurunya. Analisis sesuai dengan mapelnya masing-masing. Nah, silakan ditindaklanjuti. Nah, begitu. Nah, untuk selanjutnya nggak mungkin sama lagi, nggak mungkin bersama-sama lagi, karena kan setiap mapel kan beda-beda. Ada yang 2 kali pertemuan ganti materi, ada yang 4. Nah, silakan masing-masing berjalan sendiri, tapi kalau bisa dimonitor. Makanya kalau bisa ada koordinator untuk asesmen itu bisa ikut memonitor ini pelaksanaannya, gitu. Karena ini awal, sehingga kelihatannya perlu dipandu, perlu dimonitor dulu lah gitu. Nanti kalau sudah habit, sudah terjadi biasa, udah jalan masing-masing begitu. Nah, termasuk tadi sebenarnya kalau misalnya di dalam RPP yang 3 itu Bapak Ibu sudah otomatis memberikan pemantik, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan kita mau belajar nih, masih tulis dulu lah kira-kira pertanyaan awalnya itu apa atau pemantiknya apa begitu, ditulis dulu supaya guru-guru merancang betul malamnya, kan kira-kira begitu. Nah, jadi saya sarankan kalau bisa segera dilakukan di awal tahun ini gitu. Nah, kapan pelaksanaannya, boleh di rumah atau harus luring? Prinsip dasarnya bahwa ini harus dijawab secara objektif. Jadi tidak perlu anak-anak harus mencari contekan, karena dia diyakinkan bahwa asesmen diagnostik itu tidak ada kaitannya dengan nilai. Sejelek apapun atau sebaik apapun hasil asesmen diagnostik itu tidak dicantumkan ke nilai. Maka yang penting justru kejujurannya. Kalau bisa jawab, jawablah. Kalau nggak bisa jawab, bisanya jawabnya yang mana begitu. Karena lebih penting objektivitasnya daripada benar salahnya. Karena kalau misalnya tidak objektif, di kelas itu ada satu yang pinter, dia jawab benar semua, disebar ke teman-temannya. Nah, gurunya menganggap udah pinter semua kok, langsung aja lanjut materi, kan begitu. Kan menjadi salah strategi. Gitu. Jadi pastikan ke anak bahwa ini benar-benar untuk melihat kemampuan dasar kamu, kemampuan awal kamu sebelum materi diadakan, sehingga tidak ada kaitannya dengan itu. Oleh karena itu boleh di sekolah atau mungkin di rumah juga nggak ada masalah, pakai form aja dikirim. Misalnya kalau untuk yang selanjutnya, misalnya seminggu sebelum materi baru atau 2 hari atau berapalah kira-kira, di share ke formnya, silakan anak-anak kerjakan asesmen diagnostik dulu di rumah, silakan, yang penting jawab dengan jujur. Itu aja pesan Bapak. Masuk analisis. Nah, kita mau mulainya dari mana, itu bisa digunakan strategi gitu. Nah, termasuk juga dari hasil kognitif dan non kognitif nanti bisa digunakan untuk strategi di kelas. Misalnya nih kita akan mengelompokkan 5 kelompok gitu. Kalau bisa mungkin kita bisa tahu persis kemampuan anak umum ya, dari hasil asesmen diagnostik yang kognitif. Kalau kita gabung nilainya kan membayangkan kemampuan anak gitu. Nah, bisa di level ada yang sangat baik atau grade A, grade B, grade C atau berapapun terserah. Nah, pada saat pembagian kelompok juga mempertimbangkan hasil tes diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Misalnya nih, kalau pembagian tugas untuk yang berhubungan dengan kemampuan IT, nah, dari hasil asesmen non kognitif, anak-anak yang pinter apa bisa disebar itu di kelompoknya. Kalau misalnya terpaksa ada beberapa siswa yang nggak punya laptop, kalau tugasnya pakai laptop misalnya, itu bisa disebar. Pastikan di dalam setiap kelompok itu perangkatnya dimiliki begitu. Nah, kalau hasil asesmen yang kognitif itu anak yang pintar disebar juga, kalau bisa
Yang paling pinter 5 orang pertama disebar di kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya, termasuk yang kurang juga disebar. Idealnya begitu. Ya sekali-sekali boleh juga Bapak Ibu guru memberikan kelompok bebas ke anak-anak gitu, tapi tidak tiap hari bebas. Karena kalau bebas terus membuat kelompok, biasanya anak-anak itu suka ngumpul. Yang pinter semua yang pinter, yang cantik kumpul yang cantik, kan biasanya begitu. Atau fan-nya, atau kelompoknya, atau grupnya kan begitu. Nah, sekali-sekali sih boleh kalau memang perlu gitu ya. Tapi yang terbaik gurunya sudah mendesain kelompoknya supaya benar-benar tersebar. Nah, itu bisa memanfaatkan dari hasil tes diagnostik tadi. Itu cukup jelas ya penjelasannya. Oke. Ya Pak, aduh makasih banyak kami bisa langsung nanti koordinasi karena Iya. sebenarnya ini Pak yang kami butuhkan ini. Jadi biar anak-anak nanti di awal itu dan guru-guru pun nanti kan bisa siap ya dengan diagnostik di awal. Jadi kan guru-guru ini anak-anak bahan bakunya yang saya akan ajar, nah nanti bisa dipersiapkan untuk materi berikutnya. Makasih Pak, selamat. Iya, oke. Bahkan sebenarnya sih di kurikulum Merdeka itu boleh juga kita mengelompokkan berdasarkan kompetensi, misalnya dikasih kelompok 3 kelompok, yang kelompok pintar diajarin sendiri, yang kelompok tengah diajarin sendiri, yang kurang sendiri. Itu boleh juga, tapi saya kelihatannya belum cocok gitu, belum cocok karena kasihan juga anak-anak yang bodoh-bodoh itu tadi nanti ngumpul kan gitu. Nah, tapi kalau sebagai strategi pemberian tugas nggak apa-apa. Kita kelompokkan yang pintar, yang tengah, yang pintar-pintar atau hasil ulangannya bagus kan dikasih soal yang lebih menantang. Yang ini yang bawah remedial kan gitu. Nah, supaya tidak terjadi ngiri, yang pintar nggak dikasih tugas, yang remedial juga dikasihlah semuanya. Nah, cuman dibagi-bagi dengan kompetensinya untuk persiapan remedial dan pengayaan. Nah, sekarang kan dengan teknologi yang sekarang kan kita bisa bikin video kan, video pembelajaran yang untuk yang level tinggi silahkan kamu baca yang ini, nanti tugasnya ini. Kalau yang kalian yang nilainya belum bagus, kalau ada hasilnya dari nilai, itu kan anak-anak menyadari saya dikasih tugas ini karena nilai saya baru 60 kan begitu. Jadi anak bisa nerima gitu. Tapi kalau dikelompokkan di kelas, saya masih merasa kasihan. Nggak tahu nanti kalau saya bisa membaca apa filosofinya apa sih, boleh diplok-plokin begitu, ya mungkin bisa berubah pikiran saya. Tapi sementara saya belum bisa menerima itu karena kasihan anak-anak yang level bawah terutama. Anak-anak yang pinter bangga, wah saya di kelompok A, kelompok paling canggih, tapi yang kelompok D gue anak bodoh ini, belajar ya bodoh, nggak belajar ya bodoh, nggak belajar saja. Wah, itu kan repot kan gitu. Nah, Jadi labeling ya Pak, selamat ya. itu baik gitu. Tapi kalau misalnya khusus tadi kan bukan labeling Pak, karena kamu betul. nilainya 60 maka tugasnya ini. Kalau saya kasih tugas yang ini kan kamu nggak bisa ngerjain kan begitu. Nah begitu kan dia paham lah begitu. Oke, barangkali itu. Ada pertanyaan lain monggo. Pak Slamet mau tanya Pak, kalau untuk ekstrakurikuler ini untuk yang kurikulum Merdeka gimana ya Pak? Kalau selama ini saya belum dapat penjelasannya atau memang akan sama aja dilaksanakan seperti kurikulum yang lain begitu Pak? Kelihatannya untuk ekstra itu belum ada peraturan baru, jadi masih menggunakan peraturan yang lama. Termasuk juga kan untuk surat keputusannya atau ketentuannya kan seperti pramuka itu kan terpisahkan dari kurikulum kan. Nah itu kalau iya, Pak, betul, dicabut atau belum diganti kan harus kita lakukan masih gitu. Nah cuman bagaimana aplikasinya di penggunaan di pelaksanaan IKM, bagaimana saya pikir masih bisa dilakukan lah gitu. Selama masih bisa dilakukan, sementara berjalan sama seperti sebelumnya. Jadi kita punya intra, punya ekstra, punya ko ya, ko-nya yang tadi project tadi
begitu. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup. Oh, satu lagi Pak, mumpung nih Pak. Sebenarnya untuk kegiatan yang outdoor Pak, sudah diizinkan belum ya Pak? Misalnya kalau ekstrakurikuler basket Pak, kalau anak SMA diajak basketnya daring pasti nggak mau Pak, maunya langsung di lapangan begitu. Kalau yang model seperti itu kira-kira sudah Kalau saya simpulkan dari edaran yang kemarin, kan prinsipnya pembelajarannya 100%. Gitu kan? Waktu belajar sesuai dengan kurikulum. Gitu kan? Kan berarti sudah kembali normal, Pak. Logikanya kan begitu, Pak. Oke, siap, Gitu. siap. Artinya PJOK juga udah oke ya Pak ya? Iyalah, kalau misalnya Siap, ternyata siap. ada teguran, ya saya baca edarannya sudah kembali kok. 100% Oke, sudah. Gitu kan, sudah. yang penting tinggal jaga prokes. Gitu. Prokesnya. Oke. Iya deh Pak. Terima kasih Pak Selamat. Oke, monggo, cukup. Ada pertanyaan Bu Eni atau ada masukan baru? Enggak Pak, sebetulnya tadi untuk yang asesmen diagnostik Iya. itu kan betul, saya juga dapat informasinya adalah kognitif dan non kognitif. Iya. Nah kebetulan kalau untuk SMA Garuda Cendekia, kami itu pada saat PPDB, saya nggak tahu nih, soalnya panitia PPDB-nya sekarang Pak Beni atau Pak Iwan mungkin tahu. Kami itu kan biasanya dulu kalau mau masuk ke SMA Garuda Cendekia ada tes, ada psikotesnya juga gitu loh Pak. Jadi apakah itu bisa digunakan untuk asesmen diagnostik non kognitif gitu? Karena kan kalau kami kebetulan bekerja samanya dengan lembaga psikotesnya yang dia tuh sampai tahu tentang misalnya motivasi belajar siswanya tuh akan seperti apa nanti gitu. Terus apa namanya prestasi belajarnya, maksudnya apa ya? Untuk meningkatkan prestasi belajarnya juga nanti akan terukur gitu dari lembaga psikotes ini gitu. Nah, kalau saya pendapat pribadi sih sepertinya itu cocok untuk dilakukan sebagai asesmen diagnostik non kognitif. Nah, kalau menurut Pak Slamet bagaimana Pak? Yang pertama, kalau komponennya saya cocok juga gitu ya. Artinya, atau gini, yang utama kan kita kepingin segera dapat. Kalau itu dilaksanakan di awal, segera mungkin nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang kedua, kalau dipelajari dari BK, kalau semua komponen yang dibutuhkan oleh teman-teman guru untuk membuat strategi pembelajaran sudah ada di situ semua, ya boleh gitu. Tapi kalau belum, hal-hal yang belum bisa dideteksi dari tes itu ditambahkan, gitu aja. Gitu. Jadi bisa disinkronkan, dimatchingkan gitu ya, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kira-kira semuanya apa dari karakter, kebiasaan, potensi dan sebagainya, bakat apa itu sudah ada semua datanya, dan itu boleh di-share ke guru, yang penting itu bukan data privat, atau dipisahkan. Data-data yang privat bisa dipisahkan, nanti yang non privat dan boleh diketahui guru, tapi bukan berarti terbuka semuanya ya, artinya hanya sampai ke guru, tidak boleh keluar lagi gitu. Nah itu bisa dipilah, itu boleh saja Bu, gitu aja ya. Prinsip dasarnya kan kita ingin mengetahui bagaimana kompetensi siswa, bagaimana kebiasaan, karakter dan sebagainya. Yang penting kan itu, dengan cara apapun boleh gitu. Tapi kalau itu kira-kira kapan dilaksanakannya Bu? Mungkin Pak Beni atau Pak Iwan kali ya Pak, soalnya saya nggak masuk ke panitia PPDB. Gitu. Boleh saya bantu Monggo, jawab. silakan, Jadi silakan. kalau untuk yang apa namanya tes psikotes ini Pak, insya Allah tuh kalau tidak salah kita di bulan September. Jadi kayaknya agak lama ya Pak ya. Iya. Jadi biar kita buat aja nanti ya Pak ya. Iya, Jadi begitu. bekerja sama dengan Walaupun BK. sederhana nggak apa-apa, yang penting jalan dulu Ya. gitu. Nanti kalau Siap, kurang siap. informasi bisa ditambahkan, gitu kan nggak masalah. Betul, betul. Jadi kita nggak, Betul. pokoknya tes diagnostik harus sekali doang, ya nggak juga. Kan kita yang penting Ya. kebutuhan informasinya, gitu. Siap, siap. Ditambahkan dari mana boleh juga, begitu dilengkapin dari hasil tadi boleh juga, gitu aja prinsipnya.
Mungkin ini kali ya Pak, kalau seandainya saya pelajari ya Pak ya, yang terkait asesmen diagnosis non kognitif ini kan kita kalau kurikulum Merdeka tuh di SMA ada 2 fase ya. Iya. Ada fase E dan fase F. Mungkin untuk yang fase E yang tadi Pak Slamet sarankan, yang dari guru BK itu. Nah, kalau yang untuk dari psikotes tes minat bakat ya Pak Beni, Pak Iwan ya, yang di bulan Ya. September berarti ya. Ya. Itu mungkin bisa dijadiin bahan terkait diagnosis Oh, untuk fase F yang itu ya. ya, Pak Oh ya ya, boleh. Slamet ya. Iya, iya. Sebelum mereka masuk ke fase F kan mereka juga harus menentukan pilihan nih, Oh iya. akan memilih mata pelajaran apa, apakah sesuai dengan hasil non kognitifnya atau gimana gitu. Gitu nggak apa-apa kali ya Pak, Iya, Pak nggak Slamet? apa-apa, betul. Memang kalau untuk yang paling ribet itu nanti kan di pemilihan mapel tuh. Pekerjaan yang Iya. paling berat dari KM itu di situ. Nah, memang harus begitu. Jadi kita harus tahu persis ya mau kemana, cita-citanya jadi apa, mapel yang disenangi apa dan sebagainya. Itu memang harus korek betul itu. Dan saya sarankan begitu sudah dapat rapot semester 1 segera bergerak gitu, segera mulai dipetakan. Karena memang panjang durasinya itu. Nggak boleh mendadak gitu ya. Prosesnya lama gitu. Nah, nanti betul-betul hasil akhirnya lebih baik. Dan kalau sudah ada pengalaman dari beberapa sekolahan kan juga sudah mending lah kita punya informasi gitu. Ternyata dengan cara seperti ini misalnya nih dibuka bebas sama sekali, yang tahap pertama ternyata ada 20 variasi pilihan. Wah, mumet kan itu. Nah, mungkin strateginya apa supaya bisa turun gitu. Terakhir ngepasin kan gitu. Tapi tidak boleh pertama dipaksakan, yang kedua tidak boleh dipaketkan juga. Jadi sementara anak-anak diberi kebebasan dulu, nanti pelan-pelan kita atur sesuai dengan kondisi kan gitu. Kira-kira begitu. Oke. Cukup Bapak Ibu? Oke. Cukup Pak, terima kasih Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih semua teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah Garuda Cendekia udah siap untuk melakukan IKM. Hari ini saya dapat informasi cukup lengkap dan saya bersyukur sebagai pengawas yang membina, insya Allah sudah bisa jalan lah gitu. Terima kasih untuk semuanya, Pak Iwan, Pak Beni, Bu Eni, dan lainnya. Hari ini kita sudah bisa berdiskusi, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat buat kita, terutama kita dalam melayani anak-anak didik kita. Anak-anak yang kita dititipkan di sekolah kita ini adalah amanah, ya. Mereka wajib kita antar benar-benar semaksimal mungkin sesuai dengan harapan mereka. Kita bisa mengantar ke cita-cita mereka dan masa depan mereka. Dan insya Allah dengan perjuangan yang ikhlas, dengan perjuangan yang maksimal, yang pertama anak-anak juga terlayani dengan baik dan SMA Garuda juga dipandang masyarakat dan setiap tahun bisa meningkatkan prestasi. Itu aja dari saya. Amin. Mohon maaf kasih banyak, kalau Pak. ada kekurangan. Terima kasih untuk semua sekali lagi. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak. Mohon Terima izin kasih Pak. Pak Slamet. Dia pakai itu, jadi dia pakai yang Ya, izin pamit Pak. Assalamualaikum.